sesi terakhir reading pada malam ini. Maybe if you didn't join the previous meeting, or maybe you missed the previous meeting, we have talked related main ideas, directly questions, and indirectly questions. Mungkin sekedar pembahasan di awal ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sebelumnya tidak mengikuti atau bahkan beberapa 2 meeting sebelumnya tidak mengikuti, kita kemarin sudah bahas tentang directly answered questions, indirectly answered questions, and main ideas. Kita bahas 3 hal penting dalam tes TOEFL reading. Yang pertama, ketika kita ditanyakan tentang main ideas atau pokok utama dalam sebuah teks bacaan. Ada 2 tipe pertanyaan di dalam soal seperti itu, yaitu transition questions dan juga main ideas questions. Dua-duanya sama, dijawab dengan mencari di awal kalimat dan di akhir kalimat setiap paragrafnya. Bedanya hanya di bagian TOEFL yang main ideas, reading main ideas adalah disimpulkan. Sementara kalau transitions adalah dicari hubungannya, how's the connections between one to another. Bagaimana koneksi satu ke yang lainnya, kayak gitu. Miss Rahma, are you raising your hand? Sorry. Tadi yang raising hand siapa ya? Oke, kita Miss Rahma, are you raising your hand or something? What's going on? Ini kita sambil coba admit yang lain dulu ya. Terus kemudian teman-teman juga in our discussions, di diskusi kita kemarin, kita bahas kalau di TOEFL itu ternyata di readingnya, terutama di reading itu most of the topic itu membahas tentang academic passage. Yang dibahas adalah academic passage. Nah, di dalam academic passage ini cara menyusunnya itu logical ordernya hampir sama semuanya, yaitu ide utama ditaruh di depan, terus disusun dengan supporting sentence di kalimat-kalimat berikutnya. Makanya teman-teman kalau ditanya tentang ideas nih, tentang ide pokok, tentang topik utamanya apa, it will be always in front, kebanyakan akan ada di depan, kayak gitu ya. Itu hanya sekedar for introduction while waiting the others. Lalu malam ini teman-teman, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang reading, but before continuing as always, since this is online class, karena ini online class, kita pastikan if you can turn on the camera, it will be better because of it will make our class more immersive ya. Kelas kita akan menjadi lebih intens, jadi kita jadi mengenal satu sama lain. But if you have connections issue or maybe you have something at work or other things, it's okay. But if you can turn on your camera, it will be better for us. Akan jadi jauh lebih baik untuk kita semua. Kita akan lanjutkan, but before that I will share your screen. A moment. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam ini on vocabularies. Nah, vocabularies questions, teman-teman, used to come be very easy questions most of the time. Jadi banyak yang mengira kalau TOEFL yang bagian vocabulary itu adalah malah bagian yang termudah. Sehingga mereka try to answer it, ya, just let it go ya, just nothing tulus. Menjawabnya jadi kayak nothing tulus gitu. Nah, padahal di bagian vocabularies itu bagian yang the most difficult, paling susah. Kenapa? Because of vocabularies itu different, ya, vocabularies itu tuh berbeda dengan guessing the dictionary meaning. Maksudnya gimana? Kalau kita vocab, kebanyakan tuh teman-teman kan berpikir, wah, artinya ini, seandainya arti kata go, itu akan selalu pergi.
Nah, tapi ternyata ketika put it on the context tidak selalu itu. Ya, go bisa tinggal diikutin apa gitu, ditaruh di dalam pembahasan apa. Kayak gitu. Maknanya tidak selalu pergi. So you have to pay attention. Apapun nanti yang terjadi pada vocab yang teman-teman temui, pilihannya tidak selalu literal meaning atau artinya tidak selalu arti yang teman-teman ketahui. Tetap harus dilihat teks bacaannya. Untuk membuat gambaran, kita akan coba share new screen. Ini pembahasan kita pada malam ini, kita langsung pada textbooknya to get it easier. Teman-teman mendapatkan gambaran what will be in our conversations. Yang kita bahas adalah tentang vocabulary questions here. Yang kita bahas adalah tentang vocabulary questions. There are three things, ada 3 hal yang sering menjadi bahan ujian. Yang pertama adalah finding definitions from structural clues. Kita harus mampu menemukan makna dari bantuan struktural kalimat. Nah, terus kemudian yang kedua, we have to understand determining from word parts. Kita mencari makna dari bagian kosakata tersebut. Bagian dari kosakata yang ditanyakan. While in the third, using context clues to determine meanings. Kita harus menentukan makna berdasarkan konteks penggunaan vocabnya. Kita untuk mempersingkat waktu, we'll go from the first, ya. Kita akan mulai dari yang pertama. The first is find definitions from structural clues. The biggest mistake you have to avoid, directly answered questions as what you know the vocabulary. Contoh kayak gini ya. Ketika ada kata the questions ini. In behaviorisms, in line to a psychologist is concerned with. Kalau kita tidak hati-hati, kita tahu behaviorisms berasal dari kata behavior. Behavior atau kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan in meaning ya, sebagai, kita coba share teman-teman dictionary, meminta bukakan dictionary ya. Biar teman-teman tahu gambarannya bagaimana vocab yang berdasarkan dictionary itu bisa salah gitu ya. Ketika share screen, teman-teman share screen yang bagian. This is from the dictionary, ya. Kalau dalam dictionary, behavior itu artinya apa sih? Gitu ya. Behavior itu the way that someone behaves, satu artinya. Terus kemudian juga ada the way that person, an animal, substance, behaves in particular situations or under particular conditions. Atau the way that someone or something behaves in a particular situations. Well, kalau kita tambahkan behaviorisms, ya, di sini, the theory that human or animal behavior is based on conditioning, mental training, and the influence of habit rather than being explained by thought and feeling.
Nah, kalau kita melihat di sini, kemungkinan besar teman-teman akan menjawab berdasarkan kosakata yang teman-teman ketahui. Only, ya biasanya tuh. Sehingga ketika melihat pertanyaan yang kayak tadi, teman-teman akan mulai melogika nih dengan sendirinya. Behavior adalah tentang kebiasaan manusia, gitu ya, kebiasaan manusia melakukan sesuatu. Maka jawaban yang mungkin benar, menurut teman-teman, adalah either unconscious, yang B, thought pattern, karena dia sudah kebiasaan sehingga pasti dia unconscious thought patterns. Sebuah kegiatan atau pemikiran yang sudah unconscious, ya, tidak harus dengan kesadaran penuh karena sudah kebiasaan. Mungkin akan jawab itu. Tapi tidak begitu caranya. Cara menjawabnya tetap harus pada teks bacaan. Di sini kita temukan pada structurals-nya langsung dijelaskan bahwa behaviorisms langsung dijelaskan pada teksnya. The belief that the role of psychologists is to study behavior, which is observable. Ternyata kalau di teks malah sebaliknya, behaviorisms itu adalah sebuah studi, ya, yang digunakan untuk mempelajari, concernnya adalah pada behavior which is observable. Sehingga concernnya pada apa? Concernnya adalah pada observable actions, kayak gitu. Jadi vocab maupun susah maupun sulit itu tetap maupun mudah, teman-teman tetap harus ngelihat pada teks, intinya itu. Tidak boleh dengan common sense, you know that vocabulary's meaning, langsung dijawab di teks bacaannya. Nanti akan ada gambaran yang lebih ini apa namanya lebih concern lagi, maksudnya lebih detail lagi. Terus kemudian skill yang ke-9 adalah determines meaning from word parts. Kita bisa menemukan makna juga dari bagian kosakata. Biasanya kosakatanya sulit. Contoh vividly. Kita ditanya what is vividly. Ya, vividly ini apa ya artinya? Kita nggak tahu. Maybe most of you don't know what is the meaning of vividly. Lalu kalau kayak gini nih gimana nih kalau kita nggak tahu vocabnya sama sekali? Ada kemungkinan dia menggunakan typically word parts options. Dia menggunakan pembagian kosakata yang sebenarnya bisa menjadi clue. Contohnya yang ada di bawah ini. Nanti teman-teman akan dapat bukunya, jadi teman-teman bisa study juga dari sini. Kalau dalam kata tersebut mengandung kata kontra, maka meaningnya adalah against. Jadi related meaningnya adalah against. Contohnya contrast. Kalau mal itu artinya bad, contohnya malcontent. Miss itu artinya error, contohnya mistake here. Terus kemudian sub itu artinya under, contohnya subway, substitutions. Dec itu artinya 10, contohnya decade. While multi artinya many, ya, contohnya multiples. Sol itu artinya one, ya, contohnya solo, solitude. Tri itu artinya three, 3, contohnya triple, triangle. Itu 3, basisnya adalah 3. Dic artinya say, contohnya adalah dictate. Domin itu artinya master, contohnya dominant. Judge itu artinya judge, ya, contohnya judgment. More itu artinya death, contohnya mortal. Spec itu artinya see, contohnya spectators. Kalau ter artinya earth, territory contohnya. Fur itu artinya turn, contohnya divert. While fifth artinya life, contohnya revive. Nah, lalu penggunaannya gimana? Kita ambil tadi contohnya adalah fifth here. Ada fifth-nya, ya kan? Nah, fifth di sini kalau kita lihat ternyata fifth-nya itu hubungannya pada life. Sehingga kita tinggal cari jawaban yang mengandung kata life ini. So the only one, this one, the answer. Kayak gitu, ya. Jadi teman-teman be familiar with these things. Ada kontra, ada mal, ada third, ada judge, ada fifth, ada miss, ada sub, ada domin, ada dictate, and so on. Itu teman-teman
be familiar, sehingga nanti pas nemu oh vocabnya kayak gini nih, artinya apa, you know it gitu ya, teman-teman tahu artinya apa kayak gitu. Nah terus kemudian yang terakhir, hampir terakhir ya, nomor 10 adalah use context to determine meaning of difficult words. Ini hampir relate dengan yang pertama tadi, cuman bedanya oke, Miss Fauzia, ini kita sebelum lewatkan kita lanjut. Berarti kita harus banyak kosakata baru yang tidak familiar. Betul. Jadi di dalam bahasa Inggris itu kan ada English for daily usage or English for academic. Nah, TOEFL adalah English for academic. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua, ada daily usage, terus kemudian ada academic yang umum ya. Makanya kalau di TOEFL itu menggunakan academic, memang purpose-nya adalah untuk academic testing kan, sehingga mereka menggunakan rata-rata academic. Tapi tidak harus menghafal semuanya, bisa menggunakan clue tadi untuk menebak kosakata yang sulit kayak gitu. Oke, vividly refer to termasuk vocab yang nggak familiar. Oh, it's okay. Yang penting nanti ketika teman-teman dapat kosakata yang tidak familiar, coba tuh diterapkan di dalam pembagian kosakata tadi, bagiannya. Ada nggak kandungan bagian itu di dalamnya? Entah itu di depan, entah itu di belakang, entah itu di tengah. Most of the time ditaruh di depan. Kebanyakan ditaruh di depan. Oke, that the things. Terus yang sekarang kita pelajari adalah determine meanings of difficult words. Sometimes ada kosakata yang sulit nih dia tanyakan. Contoh, an incumbent in line 1 is most likely. Jangan langsung kita, oh incumbent kalau di Indonesia itu kan bahasa Inggrisnya artinya kalau orang berkuasa, ada politisi yang sudah menjabat sebelumnya kayak gitu. Oh berarti ini ada relate-nya entah itu dengan special type of elections atau political party, ada relations nih dengan politik-politiknya. Maka kon jawab A atau B. Oh enggak gitu. Tetap maknanya harus dilihat di dalam konteks. Ternyata dia jelasin in the government, the incumbent, ya, in a government, the incumbent generally has strong advantage over newcomer. Langsung dia jelaskan. Siapa itu incumbent? Ternyata incumbent is a person who is already in office. So, nggak perlu jauh-jauh, maknanya berarti what is incumbent? Incumbent adalah a current office holder. Gitu ya. Jadi tetap mau susah, mau sulit, back to the passage. Tetap kembali pada passage-nya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman melihat kosakata itu langsung ditranslate kosakatanya. Itu aja kesalahan terbesar dalam mengerjakan vocab itu kayak gitu. Contoh yang sering terjadi itu kalau kayak gini nih. Ini paling sering. Determined simple word. Contoh kayak gini. Ada kata step. You know the meaning of step of course. Teman-teman pasti tahu artinya step adalah langkah atau jalan. Maka di sini teman step apa? Ya walk. Artinya jalan gitu. Pilihannya B, dijawab B. Nah, ini pasti salah. Kenapa? Karena di sini face with a serious threat to its future, the company is taking step. The company is taking step. Nggak mungkin dong company diartikan mengambil langkah dengan jalan kaki kayak gitu kan? It's not. Maka karena ini company, dia tidak mengambil langkah in term of walking. Ya, atau footprint jejak langkah. Enggak, tapi as a company pasti take-nya adalah take action. This is the correct one. Kayak gitu. So, to simplify, untuk menyimpulkan apa sih yang ada di vocab itu? Vocab itu menguji kita apakah ketika kita melihat vocabularies itu hanya melihat as independent word only or as a part of the passage. If you see as the independent vocabularies a standalone, you will try to determine the meaning based on its vocabulary. Ketika teman-teman melihat vocab itu sebagai kosakata sendiri, maka teman-teman akan mengartikan berdasarkan kosakata tersebut. Artinya apa? Itu salah besarnya ada di situ. Kadang karena buru-buru ya udah step artinya langkah, apa artinya apa kayak gitu.
Nah, kalau teman-teman melakukan itu, pasti banyak salahnya. Yang benar adalah the vocabularies came from the passage. So to try finding the meaning on it, you have to read the passage. Vocabnya kan digunakan di dalam teks bacaan, sehingga untuk memaknainya, teman-teman harus membaca teks bacaan. Itu as simplified. Sebagai simpelnya kayak gitu. Apakah ada pertanyaan sebelum kita praktis? Oke, please Miss Fauzia. Iya, saya ingin tanya, boleh ke ini nggak, apa paragraf yang tadi yang apa tadi ya, yang tadi apa sih tiba-tiba yang bla 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 tadi, yang 10 kalau nggak salah, ya ini ya ini. Nah, di paragraf ini kan misalnya langsung kasih tahu ya, a person bla bla bla, berarti incumbent itu jawabannya di setelah koma ini, terus ada personnya kan langsung. Nah, berarti kan bisa diartikan secara nggak langsung incumbent ini diartiin ini. Nah, saya tuh pernah nemu paragraf, maksud saya ingin bertanya, paragraf gimana sih cara baca paragraf yang kayak kayak seperti ini, kayak misalnya kalau Mr. Langga kasih tahu saya ini, saya nggak bakal ngeh, oh ternyata a person who is already bla 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 ini tuh ngacunya ke incumbent gitu ya pertama. Terus yang kedua, kayak misalnya ada paragraf bla 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 titik dua bla 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 terus koma. Jadi saya kadang nggak bisa maknain. Oh ini tuh bacanya ke sini, oh ini ke sini gitu loh di paragraf. Kira-kira nangkap nggak Mister Lang maksudnya? Nangkep. Gitu Mister Lang. Sekian. Nah, gini, mungkin ini harus pindah ke sini. Ini basicnya on writing dulu, teman-teman. Kita sedikit merambah ke writing karena ada pertanyaan. Jadi in writing, kita tuh punya options begini. To write a paragraph, kita options gini. Atau begini. Atau dua-duanya diaplikasikan. Jadi gini modelnya. Maksudnya apa ini? When you try to write a essay atau when you try to write proposals or anything, ketika teman-teman sudah mulai menulis, teman-teman akan mengenal istilahnya namanya TS, SS, SD. Apa itu? TS itu artinya adalah topic sentence. Setiap kalimat itu harus memiliki topic sentence. Sehingga membaca sebuah kalimat itu bisa diwakilkan dari topik sentence only. Itu ada pada pertanyaan main ideas. Dia nanyain tentang topik sentence-nya. Oke. Nah, terus kemudian setiap topik sentence they will be supported by supporting sentence and supporting detail. SS adalah supporting sentence, SD adalah supporting detail. Nah, ini supporting sentence dan supporting detail fungsinya adalah memperkuat topik sentence. Ada di mana pertanyaan ini? Pertanyaan ini biasanya ditanyakan tentang direct atau indirect. Oke, kayak gitu. Nah, terus ketika teman-teman menulis topik sentence, supporting sentence, supporting sentence detail, ini strukturnya boleh bentuknya bisa tiga ini. Bisa ditulis supporting sentence dulu, terus kemudian supporting detail dulu, baru di sini topik sentence-nya bisa. Atau dibuat kombinasi topik sentence, topik sentence, di sini baru supporting detail, supporting sentence kayak gini ya. Ini kan kita baca di depan, baca di belakang, atau baca depan dan belakang. The things, itu asal mulanya kenapa kita harus membaca depan dan belakang. Apa hubungannya ketika teman-teman menemukan sebuah istilah ya di sini. Ketika dalam menulis di sini they are a word, ada sebuah kata atau itu ada sebuah terminologi yang secara pembahasan itu baru, maka seorang penulis diwajibkan menjelaskannya dengan yang disebut supporting detail. Sehingga ketika kamu menemukan, let's say gitu ya, dalam bahasa Indonesia, hal ini seandainya baru diketahui dalam jurnal
741 seandainya kayak gitu ya. Nanti deh. Nah, teman-teman kan tidak tahu apa itu jurnal 741 seandainya kayak gitu ya. Maka seorang penulis itu wajib menjelaskan apa itu jurnal 741. Di mana? Di sini lanjutannya. Oke. Nah, jadi di sini seandainya sebuah jurnal yang membahas tentang apa kayak gitu dalam continue. Nah, terus koneksinya pada soal tadi, setiap you find the word, ketika teman-teman menemukan pertanyaan kosakata, pastikan don't directly translate it, but you find the structural clues-nya. Temukan structural clues-nya itu paling tidak 1-2 kalimat setelahnya. Nah, lalu kita melihat reference-nya di situ dari mana? Apakah tadi yang disebutkan itu termasuk dalam kosakata yang sebelumnya disebutin atau enggak? Kalau di konteks tadi, kita ganti ke sini. Kalau dalam konteks tadi, kita harus ini ada kata the incumbent generally has strong advantage over newcomer. Gitu ya. Nah, sekarang ada kata a person who is already in office, a person who is already in office. Ini akan merujuk pada siapa? Apakah ini newcomer? Apakah ini incumbent? Kayak gitu. Nah, kita tinggal ditelaah, pasti dua-duanya tidak menggunakan kosakata yang sulit. Kalau newcomer namanya new, pasti nggak mungkin who is already in office. Gitu, pasti hanya salah satu yang digunakan sebagai istilah untuk dijelaskan. Tidak dua-duanya perlu dijelaskan kayak gitu. Kayak gitu. So, if you see the structurals, pastikan setelahnya itu dibaca. Apa sih? Ya itu ya. Apa sih penjelasannya? Ada nggak dia penjelasan secara langsung? Kayak gitu. Kalau nggak ada, ya you try to read lebih dalam lagi. Nah, ketika menemukan, ditarik ke belakang seperti teman-teman narik bagian pronoun reference. Ya dimaksud a person who is already in office ini apakah newcomer atau incumbent ya? Kayak gitu. Jadi just reverse. Nanti kan nggak mungkin nih kalau newcomer kok already in office. Kayak gitu. A kind of these things ya, Miss Fauzia. Tak jelaskan lebih panjang supaya tahu kenapa kok mereka menulis seperti itu. Ya, Mister, berarti dia tuh nggak, makanya saya bingung, kenapa nggak si penulis-nulis the incumbent is, jadi ada isnya gitu. Jadi kan kalau itu kan saya langsung paham gitu, tapi ketika nggak ada itu saya kok tiba-tiba langsung ke arah sana. Itu sih Mister bilang. Iya. Sekian, makasih. Ya, nah itu kenapa tidak ditulis itu memang konsepnya itu tes ya kan, itu konsep tes. Terus kemudian nanti teman-teman juga akan biasanya menemukan model kalimat yang dibantu dengan teks bacaannya tanda baca. Seandainya nanti tetapi hubungannya sebenarnya pada structure, it's okay. Seandainya dia menemukan kata istilahnya, seandainya catastrophic gitu. Nah, ini di koma gini langsung dijelaskan. Ini bisa ya model. Tapi ini sebenarnya lesson on structures. Ini adalah pembahasan tentang writing gitu. Nah, kenapa kok dia muncul di reading? Karena reading adalah menganalisa writing result. Gitu kan? Reading itu adalah menganalisa hasil tulisan. Makanya sebenarnya untuk teman-teman bisa mendapatkan skor reading yang bagus, ya harus tahu structure-nya. Kayak gitu. Gitu ya. Any others? Ada pertanyaan lain? Aman? Kalau aman, kita akan coba practice. Pertanyaan-pertanyaan tentang vocabulary, teman-teman. Teman-teman bisa langsung jawab. Bisa langsung jawab itu dalam artian you don't need to lihat pertanyaannya dulu semuanya, kayak itu nggak perlu. Langsung dijawab bisa. Example, kita coba here on vocabularies. Number one. Contoh tuh. Langsung jawab aja. I give you, kita di satu soal yang pertama, maybe kita kasih berapa ya waktunya?
30 detik kali ya. 30 detik atau 40 detik. 30 detik dulu kita coba ya. 30 seconds to answer number one. Please start the timer. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru lah, waktunya lo masih banyak ini. Ya. Yakin ya teman-teman? Oke. Karena buru-buru ya nggak apa-apa. Kita langsung tes nih ya. Jawaban C. Aman. Salah lah. Salah. Terlalu buru-buru. Think again. Nah, silakan berpikir lagi. Nah, ini udah mulai variatif, ini udah mulai ada yang D. Oke, ada yang A. Kita coba nanya dulu ya. Yang D ini siapa nih tadi apa? Mas Ari. Why did you answer D, Mas Ari? Ya, halo. Ya, Halo. limited. Relatif, relatif itu kan tidak absolut ya. Mm-mm. Tidak absolut dan bisa bisa berubah-ubah ya relatif itu. Mm-mm. Nah, makanya lawan kata dari berubah-ubah ya terbatas, fix. Ya, mungkin yang sama gitu ya, familiar atau close close to ya limited sih alasannya. Tapi mungkin bisa salah juga. It's okay. Kita coba cari yang beda-beda dulu ya. Ada yang Ya. dia udah ada ininya apa? Udah ada pengacaranya tadi, perwakilannya ya, partisipan Mas Ari ngejelasin. Nurfrita, why did you answer B? Em, saya nggak tahu alasan pastinya sih, Mister. Em, tapi saya setuju yang D aja jadinya. Okay, Irfan Naufal, what is your reason answering D? Eh, Kalau dari saya itu tadi kayak pemikirannya antara one another do not appear, kayak apa ya? Dia bandingin antara satu dengan yang lainnya. Kalau kalau saya melihatnya sih seperti itu sih. Ya. Oke, oke. Kalau Miss Gloria, why did you answer A? You're muted, Miss Gloria. Halo? There is no voice, Miss Gloria. Nggak ada suaranya, Miss Gloria, sorry. Oke, sambil nunggu Miss Gloria berusaha, kita coba Miss Diah Ayu. Why did you answer A? Yeah, thank you. Actually, I don't know why I choose A, but I think stars is not only one. So they have family. So I choose A in the family. Oke, oke. Nah, sebenarnya yang paling penting, step pertama, teman-teman nggak jawab A. Karena A adalah lateral meaning. Artinya makna yang langsung teman-teman pasti kepikiran.
Ya, makna literalnya relatif adalah keluarga, memang saudara. Gitu. Maka in the family of itu pasti sama. Itu pertama, step pertama. Step kedua, teman-teman mulai berpikir makna secara full sentence-nya. The location of star in the sky relative to one another do not appear to the naked eye to change. Kalau kita maknai di sini, hampir seperti kata Novel tadi, gitu ya. Oh, dia mencoba membandingkan antara satu dengan yang lainnya, jaraknya tidak kelihatan. Ya, sehingga it's not limited satu limit others. Ya, tidak satu membatasi yang lain. It's also not. The answers adalah compare. Dari strukturnya kita melihat bahwa the locations of stars, lokasi stars in the sky, di langit, satu dan yang lainnya, satu dibandingkan yang lainnya, itu tidak kelihatan. Like that, it makes sense, ya, menjadi masuk akal untuk dimaknai. Itu kita namanya menggunakan structural clue, gitu. Jadi kita baca penuh dulu, baru kita ganti salah satu-satunya kira-kira cocok enggak nih, ketemu full meaningnya atau enggak. Itu baru percobaan satu ya. Kita coba percobaan kedua. The naked eye. Ini gampang, dapat bonus teman-teman. Sulit ya ternyata. Ya, oke. Ini dapat bonus ya teman-teman, bagian gampang. Oke, hampir semuanya benar ya, ini nggak perlu kita diskusi. Naked eye, pasti jawabannya adalah unassisted vision. Betul, ya, jawabannya C. Nice. Terus bagaimana dengan the positions of yang ketiga? Nih, sekarang. Again, try. In 30 seconds. The word fixed. The location. Time is up, silakan tentukan jawabannya. Banyak yang jawab D, tapi kita coba kontranya dulu. Mas Zudi, why did you answer C? Karena seperti yang kita ketahui bintang kan tempatnya berubah-ubah jadi bergerak gitu kan, Mister. Jadi saya mengasumsikan fix di situ sebagai changing, meskipun sebelumnya tadi saya memilih mobile karena mobile juga bisa dibilang bisa changing juga, maknanya bergerak gitu, tapi saya ambil yang si changing gitu, Mister. Miss Diah Ayu, your answer is C too. You correct your answer. Jadi C, kenapa jawabannya? Alasannya? Yes, as Miss Zudi answered, Oke, sebagaimana ini Iya. ya. posisinya berubah-berubah. Oke, good. Miss Belinda, why did you answer D? Kita coba. Halo, Miss Belinda. Saya belum nemu alasan pastinya, Mister.
Oke. Mas Very Yazid, why did you answer D, Mas Yazid? So first, the question is the word fixed in paragraph 1 could be replaced by something. Replaced means like anonym in my opinion. So the mobile and changing one, it couldn't be an answer. So when we see the paragraph, it's as a result, stars are often considered to be fixed in position. So the only answer is related to stop and not moving is stationary. So I chose D, but I Okay. don't know. Yeah. Now, the first I want to say that in reading, there is no prior knowledge can help you answer the reading sessions. Kita tidak ada pengetahuan umum yang bisa menjawab atau membantu kita menjawab teks bacaan. Kenapa? Karena teks bacaan itu kan tergantung orang yang mempresentasikannya. Nah, jadi kita fokusnya adalah pada teks bacaan. Kalau kita maknai teks bacaan, the locations of star in the sky relative to one another do not appear to the naked eye to change, and as a result are often considered to be fixed positions. Kan letak bintang di langit itu antara satu dan lainnya tidak kelihatan kalau di mata telanjang. Perubahannya antara satu yang lain itu nggak kelihatan kalau di mata telanjang gitu ya. Nah, hasilnya bintang are often considered karena nggak kelihatan, maka bintang dikonsiderasikan sebagai fixed in positions. Ya karena nggak kelihatan ya orang kira bintang di situ-situ aja gitu. That's a things. Maka jawabannya stationary. So will always related to translations. Akan selalu pada translations. Dia jelaskan di situ. Ya, yang penting nggak ada teman-teman yang jawab A itu udah very good step ya, karena fix artinya kalau umumnya dia adalah repaired, tapi teman-teman nggak ada yang jawab A, it's a good, banyak udah jawab yang banyak D, it's nice. Lalu kita coba selanjutnya. Unwitting. Thirty seconds started by now. Time is up, waktunya habis. Silakan teman-teman jawabannya. Oke, Miss Gloria nih tadi belum jadi. Apa jawabannya Miss Gloria? Kenapa A? Sebenarnya saya nggak tahu arti stargazers ini, cuman dia diikuti dengan kata incorrectly, assume. So mungkin itu kayak it's not legit the information. I don't know. Oke, boleh. Bagus ya. Ini semuanya jawab A gitu ya. Kenapa nggak ada yang jawab C ya? Mungkin nggak jawaban C benar, Miss Kristi Madiani. Kalau empty handed kan kan stargazer kan ini dia kan pengamat menggunakan mata kan, tapi kalau empty handed kan dia pakai tangan. Jadi saya jawab alasannya tadi karena sama-sama an sih, ada annya. Empty handed itu artinya tidak memakai alat. Jadi mungkin nggak kalau nggak pakai alat? Mungkin sih, tapi kan stargazer kan dia pengamat. Ya sama aja ya Mister ya. Oke, kita coba kita
Apa ya yang Nurfrita deh tadi yang jawab. Mungkin nggak jawabannya jadi C? Tanpa alat. Saya merujuk ke definisinya aja sih, Mister. Karena insting itu tanpa disadari ya. Jadi lebih ke unknowledge. Oke. Nah, ini jangan terkecoh. Kalau teman-teman berarti seandainya tahu artinya unwitting, bisa jadi teman-teman jawab artinya empty-handed. Tapi ya, dia sebenarnya sudah ditangkal sebelumnya di sini. Aku lupa mengasih catatannya di bagian momen. Dia kan yang jelas kita tadi udah dikasih pointer sama penulisnya bahwa do not appears to the naked eye. Enggak kelihatan dengan mata telanjang. Artinya tanpa alat. Nah, kalau unwitting diartikan sebagai empty-handed, ya nggak mungkin jadi pengamat karena nggak kelihatan kalau nggak pakai alat kan. Sehingga jawaban C itu salah. Nah, ini yang membuat teman-teman harus be aware ya, akan ada banyak konteks soal tuh kayak gini. Teman-teman diragukan karena ini kebetulan teman-teman nggak tahu artinya unwitting, jadi semuanya dengan simpel menjawab A gitu ya. Iya. Tapi kalau seandainya teman-teman tahu artinya unwitting itu close to empty-handed. Ini di sini karena kita udah tahu bahwa do not appear to the naked eye, sehingga kalau tanpa alat orang nggak mungkin jadi stargazer, nggak jadi pengamat. Maka the answer is A. Correct ya, banyak yang benar. Nice. Kita lanjut ke nomor berikutnya dengan ini. Ini bonus lagi. Silakan in 30 second. Ini jawaban bonus lagi ya teman-teman. Soal bonus. Waktunya habis, silakan jawab teman-teman. Banyak yang jawab B, tapi ada yang jawab D. Miss Ifrina, what is your answer, Miss Ifrina? A? Yes, Mr. Lang, I answer A. Kenapa? Actually, I don't know the meaning of tremendous, but I think A is the is the closest meaning to the word. Okay, unknown. Okay, how about Mas Arifin Lubis? Mas Arifin Lubis, your answer is B. Kenapa? Because I think from the sentence we can conclude that the stars are always moving, but because of the tremendous distance, so the distance between one star and another star is very huge, sangat besar, maksudnya jauh jaraknya. So that's why from the meaning and also from the sentence, I think B will be good answer. Okay, good. The answer is B. Let's be test ya. Is that correct? The answer B. Apakah B or A? Kita cek dari A dulu. Let's check. Good. It's mistaken. Sementara B benar. Alasannya sama yang seperti dijelaskan Mas Khairul tadi ya, bahwa in reality, di faktanya gitu, realitanya, walaupun stars are always moving, walaupun bintang ini selalu bergerak gitu ya, but because of tremendous distance, karena jarak
ya, jarak yang tremendous, seandainya kita nggak tahu tremendous, because of the tremendous distance, karena jarak yang tremendous, between the stars themselves, antara bintang dengan bintang lainnya, and from stars to earth, dan antara bintang ke bumi, the changes, perubahannya itu, ya, yang moving tadi, are barely. Barely itu kan artinya hampir enggak, ya, hampir tidak. Discernibles tentu teman-teman tahu artinya. Nanti ada di soalnya gitu ya. Sehingga jawaban tremendous itu bisa digantikan dengan huge, ya. Jaraknya besar atau luas, gitu. Atau jauh. That things. Nah, di sini teman-teman always put the sentence beyond the definitions that you know, ya. Jadi selalu taruh sentence atau bacaannya di atas makna yang teman-teman umumnya tahu. Terus menjawab tadi yang ditanyakan oleh siapa tadi ya, dengan Miss Dia Ayu, karena baca paragraf 2 jadi jawabannya berubah jadi saya gini. Kalimat itu fokus aja pada area di situ aja. Jangan fokus pada area kedua atau paragraf selanjutnya. Kenapa? Karena it can be changing. Karena nanti topik dan point of view-nya bisa berubah. Kayak gitu ya. Jadi fokus pada sekitaran word itu aja. Nggak usah lari ke paragraf berikutnya, dibaca seterusnya sampai habis, nggak perlu. Only focus on around that. Di kalimat itu aja. Sekitaran. Good. Sekarang kita kelihatan nomor 6. In 30 seconds, start with by now. Oke. Ini bonus lagi ya. Karena tadi kita udah dapatkan jaraknya jauh, jaraknya lebar, sehingga perubahan itu tidak kelihatan. The answer is A. Bagus. Nice. Sekarang aplikasi pada the next exercise. Ini. Nah, ini. Ini ada word part. Ada teman-teman bisa memaknai dari bagian katanya. Thirty second. Time is up, silakan jawab teman-teman. Mas Naufal, why did you answer C, Mas Naufal? Because kalau saya lihat itu apa ya? Dia itu tidak apa ya? Miskonsepsi, ada kesalahartian kalau menurut saya, atau pengertian yang salah kalau secara saya baca dari arti dalam kalimatnya misconception itu sih. Oke, good. Kalau sedetail itu, tapi kalau mau gampang, dia mengandung kata miss artinya error, sehingga teman-teman di pilihan jawaban tinggal cari mana yang artinya ada atau dekat dengan error, artinya salah. Maka an incorrect idea menjadi jawaban yang tepat. That things. Selalu begitu ya. Jadi kalau ada miss artinya adalah error, sehingga teman-teman tinggal cari mana yang related to error. Next,
Sekarang around. Thirty seconds started by now. Wah, ini ada yang cepet banget ini ya. Ini yang anak-anak apa accounting suka dengan ini kata-kata ini ya. Time is up, silakan jawab. Ini masa yakin jawabnya semuanya D? Kita coba di ininya Mas Zudi. Yes, Mr. Why did you answer D? Because I choose D because from the previous information like a fast moving star, so that I choose around that can be compared with approximately. It's like the time that needs by the star to moving around like that. Just in my opinion, Mr. Oke. Around itu kan sebenarnya kata awalnya dari round ya, lingkaran. Yang penting teman-teman nggak jawab A, itu udah sebuah prestasi ya, sudah satu langkah yang tepat, tidak menjawab langsung dari kosakatanya saja. Nah, karena it takes around 200 years. Around adalah sebuah tidak fix atau tidak tepat ya, hanya sekitaran. 200 around 200 years. Maka sekitaran itu can be replaced by approximately. That's correct. Nah, ini memang teman-teman harus tahu approximately. Kalau nggak tahu, ya akan salah jawabannya gitu. Thanks. Next, kita coba pada skill ini. Ini juga structural clue. Yang tadi mirip Pak jelaskan. You might answer this correctly harusnya. Harusnya bisa menjawab soal ini dengan benar sekali. 30 seconds started by now. Wih, beda-beda ini ya. Dia cocok nih, bagus nih. Ada yang beda-beda. Karena ada banyak ininya ya, ada banyak jawabannya. Ayo teman-teman, karena waktunya udah habis 30 second, silahkan jawab nih, jawabannya apa kira-kira. Oke, kita coba mulai dari yang A. Miss Fauzia, why did you answer A? Kenapa? Sebenarnya saya antara A sama D. Karena setelah kalimat Bernard Star ada relative rapidly moving star. Jadi saya intinya itu menurut saya tuh dia bergerak lebih cepat. Tapi saya bingung antara A sama D, dan saya milih A karena kayak diksi ada starnya itu dia lagi ngebahas star. Jadi saya pikir ya udah A aja lah gitu. Saya antara A sama D menurut saya seperti itu. Oke. Yang B diwakili dengan siapa tadi ya yang jawab? Ifrina. Why did you answer B? I think my answer may be wrong, Mr. Jangan nggak pede dulu. Ini belum tentu ini semuanya benar seperti pilpres. Jawab siapa aja boleh ini. I'm not sure with my answer. Kenapa nggak yakin?
Actually, I still confused with relatively word and rapidly, so I just be Relatif is relatif dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Sorry, Mr. Lang. I cannot give the reason why I Okay. just be It's okay. so sorry. It's okay. Kalau Mas Naufal, your answer C kenapa? Oke, kalau saya itu kan terkait tadi perkataan untuk rapidly moving, jadi dia sangat cepat, rapid, bergerak dengan cepat. Tapi di akhir tertulis bahwa the star are seemingly mentionless, jadi tidak terlihat. Maka saya jawab atau tidak disadari. Maka it seem to move faster than the planet. Saya berpikirnya kalau itu maksudnya adalah seharusnya atau terlihat seharusnya bergerak lebih cepat dibandingin planet, seperti itu sih. Oke. Yang D ada nggak tadi ya? Yang jawab D. Oh, Mas Ari, stand up nih Mas Ari. Ayo Mas, kenapa jawabnya D Mas? Ini jawaban sebenarnya yang kalimat after Bernard star relatively rapidly moving stars itu sebenarnya sudah mencakup it's a pair to move very rapidly. Jadi makanya di sini ada persamaan rapidly moving dengan very rapidly. Jadi kenapa ini jadi pilihan saya. Tetapi mungkin alasan kalimat terakhir ini juga masuk akal nih. It seems to move faster than the planets. Saya pikir sih itu karena diameter sekali bergerak dia sejalan dengan diameter bulan ya, bulannya bumi gitu. Mungkin itu sih. Tapi saya kembali lagi ke D. Oke. Itu aja. Kita coba dulu dari bawah ya teman-teman. Kita cek di answer D dengan Mas Ari dan teman-teman. Wah, mistaken. Sorry ya. Kita naik ke atas dengan Mas Naufal dan teman-teman. Kita cek. Aduh, sorry. Terus kemudian tadi Miss Ifrina dan teman-teman jawaban B. Aduh, salah. The answer is A. Kenapa? Karena memang dia sebutkan secara langsung relatively rapidly moving stars. Nah, di sini it focus only on star. Bernard compares to other stars. Maybe the name is Donald or anything ya. Tapi berbanding dengan stars yang lain. Nah, karena ada kata relatively rapid, maka jawaban to move faster than the planets itu salah. Ya, that's only from star, rapidly moving star. Tergolong bintang yang lumayan cepat kayak gitu. Itu juga menjawab D salah karena appears to move very rapidly, karena ada kata relatively itu belum to move very rapid gitu ya. Relative and very is a different. Lumayan cepat. Nah, terus kemudian it is stationary jelas salah, while it move faster than many other stars itu masih menjadi jawaban terdepan gitu ya, terdepan. Lalu kenapa kok it seems to move faster than the planet itu menjadi salah? Kalau kita baca di sini, to move a distance in the skies equal to diameters of the Earth's moon, gitu ya, sampai sini. Relationship. When the apparently eligible movement of the star is contrasted, dibandingkan nih with the movement of the planet, berarti pergerakannya dia yang cepat, contrasted with the movement of the planet, the stars are seemingly motionless. Bintang kelihatan tidak bergerak. Berarti mana yang lebih cepat? Oke. Kita bergerak 10 km. Supaya kita kelihatan tidak bergerak adalah harus ada orang yang bergerak 200 atau 300 km. It means kalau move faster than the planet, enggak. Planet lebih cepat daripada the stars. Karena sampai saking cepatnya, the movement of the Bernard stars itu nggak kelihatan. Kayak gitu. Ya, that things.
Itu jawaban nomor 9. Nah, terus nomor 10 itu bonus. Ya, nomor 10 itu bonus. Apa kira-kira teman-teman? In 30 second, dalam 30 detik. Mas Judi sudah benar. B kok benar ya, jawabannya B. Ada yang D. Gloria langsung different. Mas Judi B. Yang lain silakan. A. Wah, ini bagus juga nih. Negatif. Negligible. B. Oke, sambil nunggu Mas Irfan, kenapa jawabannya A, Mas Irfan? Kalau saya ngelihatnya tadi seperti saling meniadakan atau negatif sih. Oke. Kalau Mas Judi, kenapa jawabannya B, Mas? Sepertinya kayak negligible movement, saya mengartikan tuh kayak gimana Mas ya? Bingung ngejelasinnya, tapi saya rasa artinya sama dengan slide gitu. Oke, slide itu Oke. sedikit tipis ya. Iya gitu. Slide movement gitu. Oke, kalau Miss Gloria dengan jawaban D, kenapa Miss Gloria? I don't know. Maybe it could be means loose for the evident meaning. Oke. Ya. Nah, sebenarnya kita memaknainya adalah when the apparently blank movement of the stars. Ketika pergerakan yang blank dari the stars ini dibandingkan dengan the movement of the planets, dengan pergerakan planet, the stars are seemingly motionless. Maka bintang-bintang itu kelihatan tidak bergerak. Maka yang masuk akal, kalau jawabannya negatif, berarti nggak bergerak bintangnya kan, yang tidak, there is no movement kalau negatif itu. Sehingga jawaban A itu di-negate dengan karena dia bergerak. Maka yang benar adalah kalau dia bergeraknya evidence pasti akan kelihatan dia not motionless. Yang benar adalah slide, karena dia geraknya cuma sedikit saja atau slide saja dibandingkan dengan the movement of the planet yang sebesar itu, maka menjadi motionless, menjadi tidak bergerak, menjadi seperti tidak pernah bergerak seperti itu. Nah, in case teman-teman untuk menyimpulkan sebenarnya di vocabularies itu is term of translations. Ini relate sekali dengan translations yang mana kita tidak umum ya ada di kelas-kelas sekolah kita atau apapun terkait dengan translations. Biasanya kita cenderung belajar bahasa Inggris itu translatingnya dari word to word, kan, kosakata ke kosakata. Sehingga ketika kita ditaruh pada textbook, biasanya kita memaknainya aneh. Not only you gitu ya, bahkan kalau teman-teman yang udah bisa bahasa Inggris, membaca textbook bahasa Inggris sudah bisa, terus kemudian coba deh ketika teman-teman membaca buku terjemahan. Terjemahannya itu malah tidak memberikan penjelasan dari teks bahasa Inggris, sebenarnya semakin merepotkan untuk dipahami. That's a problem of translation. Nah, teman-teman caranya terus biasakan membaca dalam bahasa Inggris dan try to understand the overall dulu. Coba pahami dulu the overall-nya dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat tersebut. Nah, terus kemudian coba pasangkan
satu persatu kosakatanya untuk dilogika. Contoh yang tadi ini, when the apparently negatives diganti dulu dengan negatif. Ya. Kalau dia negatif tidak perlu disebutkan apparently. Ya. Apparently movement. Kenapa dia disebutin apparently kalau dia negatif? Nah, kalau dia evidence, kalau dia kelihatan gitu ya, of course it is not motionless, tidak motionless kayak gitu. Jadi always talking like that, termasuk juga gliding. Itu untuk vocab. Nah, di bagian vocab nanti teman-teman menutup lesson kita tentang reading, sehingga reading untuk menyimpulkan ya teman-teman, buat yang beberapa hari nggak datang juga, di reading itu as a context dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama itu tentang topik ideas, ya. Topik ideas itu yang ditanyakan adalah tentang main ideas dan juga tentang organizations of the ideas. Jadi yang ditanyakan adalah tentang ide pokoknya itu apa dan bagaimana cara mereka. Tak stop sharing dulu ya. Aku tak kira sudah share. Teman-teman tak mute semua dulu biar suaranya tidak bergema ya. Jadi di reading pembahasan yang paling awal adalah tentang topik ideas, ya, tentang topik ideas. Terus kemudian di topik ideas yang ditanya adalah main ideas questions dan organizations ideas. Terus dia menanyakan juga tentang detail information. Detail information. Nah, detail information yang ditanya 2 lagi, yaitu tentang direct dan indirect. Kalau yang di direct itu ada 3, ya, yaitu stated, informasi yang secara langsung bisa dinyatakan di dalam bacaan. Terus kemudian unstated, yang tidak langsung ada di dalam bacaan, artinya kita mencari yang tidak ada di dalam bacaan. Terus kemudian pronoun reference, kita mencari apa itu pronoun reference-nya, merujuk pada siapa. Selain itu, kita ditanya tentang indirect. Indirect ini kita ditanya 2 hal, itu implied, ya, implied questions, artinya apa maksud sebuah teori, simplifikasi dari sebuah penjelasan, itu di implied questions. Terus kemudian setelah itu kita juga tanya tentang, Miss Gloria tak mute dulu biar suara saya tidak mantul ya. Indirect ini selain implied, kita juga ditanya nih, what will be in the next gitu ya. Kita ditanya predicting, incoming, atau sorry, katanya biar sama aja biar nanti teman-teman nggak bingung. Predicting, preceding, dan juga following paragraf. Kita diminta untuk menebak paragraf sebelumnya atau paragraf setelahnya dari sebuah bacaan. Terus kemudian tadi yang terakhir adalah tentang vocabulary. Yang paling banyak adalah soalnya tentang vocabularies. Yang paling banyak muncul pertanyaan tentang vocabulary. Jadi teman-teman harus banyak berlatih tentang vocabulary tadi yang kita pelajari. Tapi not to mention yang ke sana juga penting ya, tentang topik ideas, detail informations, organizations, and so on. Kayak gitu. Nah, ini adalah sesi terakhir kita di reading. Nanti teman-teman juga akan coba kasih exercise-nya lagi in the group related to the vocabularies. Terus, apa yang akan kita pelajari selanjutnya, karena ini sesi terakhir reading, kita akan membahas listening, teman-teman, di next meeting kita. Jadi pastikan teman-teman nanti ketika listening ada audio equipment, entah itu headset atau laptop, anything ya, yang penting audionya nanti bisa clear karena kita akan coba practice nih. Tapi untuk ngetes, ya, apakah teman-teman itu
nanti listeningnya bagus atau enggak gitu ya. Later I will also send you the exercise. Nah, sekarang kita akan coba ngelihat nih hasilnya teman-teman. Kalau setelah kelas kita cek ya beberapa pertanyaan di sini yang belum kita kerjakan. Dari bukan kok listeningnya salah. We practice reading. Questions about main ideas. Kita coba cek. Ada 6 pertanyaan tapi tidak akan semua kita jawab. Kita coba tes dua-dua aja di setiap skillnya. Silahkan. Ini udah ya kayaknya ya. Oh, sorry, ini udah nih, bukan ini udah habis. Ini sudah kita ke. Nah, ini belum nih. Kita cek teman-teman. Jawab pertanyaannya ini. Silakan teman-teman baca, nanti tak scroll ke bawah. Dibaca di bagian yang menurut teman-teman penting ya. Sesuaikan dengan titlingnya. Ke bawah. Ke bawah lagi. Ke atas. Silakan teman-teman kalau mau dijawab. Number 1. What is your answer? Oke. Jawabannya mulai ada banyak perbedaan. Ini kayaknya ada A, ada C ya. Miss Sabrina, why did you answer A, Miss Sabrina? Yang E itu kan habitat dari predator wolverine gitu kan, Mister. Nah, sedangkan di paragraf pertama tuh dia udah bilang kalau misalnya wolverine is small, dense, and muscular, yet pound for pound is the strongest predator in the wilderness. Habis itu langsung ngebahas tentang habitat the wolverine-nya. Tadi itu sebenarnya mau jawab C,
Tapi pas dipikir-pikir itu bukan cerita sejarah, tapi lebih ke habitat Wolverine-nya gitu, Mister. Oke, kita cek A answer. I'm so sorry, it's mistaken. Yang jawab C tadi tercepat ini siapa ya? Yang jawab A salah ya teman-teman. Miss Sabrina dan tim salah. Yang jawab C Miss Fauzia, why did you answer C? Sebenarnya saya tadi emang antara A sama C, tapi kenapa saya milih C? Karena di paragraf-paragraf ke bawahnya dia ngasih tahu tentang research. Saya itu sebenarnya kayak trigger bukan dari bacaan history, tapi dari bacaan Wolverine research. Jadi penelitian tentang si wolfnya gitu. Jadi menurut saya dia ngasih tahu tentang makanannya, tentang glutonnya, tentang semuanya gitu di paragraf-paragraf bawahnya. Jadi saya berpikir research seperti itu. But I don't know the answer is correct or not. Inward things, tak scroll ke bawah dulu biar bisa menunjukkan di bagian mana, di paragraf 2 atau paragraf 3. I think di sini bisa kita lihat kalau saya sih berpikirnya dari dia ngebahas tentang makanan, terus dari gulo atau gluton, kan ini ada catch of the food, terus gluton, terus di sini dia ngasih tahu in the fact Wolverine primarily bla 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 eating, jadi ngasih tahu tulang bla 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 frozen meat. Jadi buat saya itu penelitian bagi saya gitu. Seperti itu sih. Oke. Kenapa ya teman-teman menjawab C? Apakah benar? I'm so sorry. Ada nggak jawaban yang lain? Sepertinya D. Oke, dengan sepertinya D. Ya nggak apa-apa lah. Ya salah. Jawabannya. Kenapa teman-teman ini kayaknya harus tak buat peraturan perundang-undangan ya? Kan teman-teman apa fokusnya untuk menjawab title of the passage? Fokus pada ide pokoknya di awal. Traditional legend has typecast the Wolverine as vicious and ravenous carnivora. Terus kemudian di yang ketiga, nih lanjutin. Its repetitions for fierceness is also greatly exaggerated. Exaggerated kan dilebih-lebihkan. Berarti dispelling misconceptions about much malignant predator. Apa yang teman-teman selalu selalu ada di pikiran kan pernah tak koreksi. Jangan hanya karena kosakatanya muncul berkali-kali itu jawabannya. Wolverine mengecah teman-teman selalu berpikir jawabannya adalah Wolverine. The things ya. Jadi siap-siap nih, enggak begitu. Ini kayaknya udah lupa nih caranya ya. Jadi jangan karena hanya kosakata itu muncul berkali-kali dijawab tuh. Ini case kebanyakan kita berpikir kalau kosakatanya muncul 1, 2, 3 kali, oh ini tentang Wolverine nih gitu. Apalagi teman-teman mungkin nonton filmnya Wolverine. Jadi wah semakin kayaknya ini harus Wolverine banget nih gitu. Enggak gitu. Fokus pada first line, the last line. Ya, jangan terkecoh dengan kosakatanya yang sering muncul. Kalau nggak ada Wolverine mah nggak mantep nih gitu ya. Kan pilihannya jawabannya tadi A dan C ya, kayak gitu. Not in the bottom, not that in the bottom, because the most topic of the passage. Loh tidak. Miss Dia, why did you say that the most topic itu tentang Wolverine gitu? Yes, because it's talk about food and waging, and then I think it's about in another name. It's called Evil One. So I think it's a habit, but it's not. Gini, ide pokok adalah konklusi di mana kita temukan kalau 3 paragraf, saya kasih kata-kata 3 paragraf, itu paragraf pertama yang teman-teman harus baca, berarti kan di paragraf wagings, a mere 30 to 50 pounds, the Wolverine is small, dense and muscular, yet pound for pound it is the strongest predator in the wilderness of Alaska in Canada.
on these things, maybe you think that the Wolfram habits will be your answer. Tapi kan not enough the first sentence. First paragraph itu not enough. Kamu baca di paragraph kedua. Traditional legends has typecast the Wolfram as the Wolfram as a vicious and ravenous carnivore. Oh, ini udah ngomongin traditional legends has typecast the Wolfram as a vicious and ravenous carnivore. Oke, di situ. Nah, terus dilanjutkan lagi dengan paragraf ketiga. Its reputations for fierceness is also greatly exaggerated. Ya, reputasinya itu tuh dilebih-lebihkan, exaggerated ya. Artinya, dia apa yang disampaikan? Dia pengen dispelling misconceptions about much maligned predator. That things. Ya, ini yang teman-teman 2:1. Satunya di awal tuh hanya as introductions untuk memperkenalkan Wolfram. Sementara pokok 2 dan 3 menjadi poin pentingnya. That the things. Jadi jangan to conclude ya. Seems like Wolfram future. Aku tadi udah mikir teman-teman akan menjawab yang ada Wolfram-nya. Either C dan E. Karena memang Wolfram filmnya pasti ini ya. Buat teman-teman nonton film atau baca komiknya. It is stated in the passage that a Wolfram scroll it down if you want to it here. Oke, Mas Sudi mengawali dengan D. C misalnya. Oh, C ya, ya sorry. C. Oh, ada jawab C. Kenapa jawab C, Mas Sudi? Karena dari passage-nya di sini ada the Wolverine does have a voracious appetite. Kemudian its life is one of the feast and famine. Famine kalau nggak salah kelaparan Mas ya. Kemudian Wolverine prefer fresh meat, but they are not efficient predators. Jadi karena mereka itu bukan predator seperti predator lainnya, jadi maybe mereka bisa menghabiskan beberapa hari tanpa makan. Dan juga ada famine, mungkin mereka pernah bisa jadi beberapa hari itu kelaparan gitu kan, untuk mencari daging fresh meat is like kind of difficult thing. Kita cek ya, that C. Nice. Good ya. Nah sebenarnya kalau nanti teman-teman ada yang tadi katanya membaca sampai bawah gitu ya. Jawaban 1 tuh harusnya benar. Kenapa? Karena kan dia bilang however, these stereotypes are not altogether accurate. Nah berarti kan semakin memperkuat bahwa tadi itu misleading ya. Halnya yang mau diluruskan kayak gitu. Tapi mungkin memang Wolfram terlalu bagus ya untuk tidak dipilih. Nah teman-teman di reading, sorry. Iya, mungkin primarily scavengers itu kata kunci juga itu. Yes. Makan bangkai ya.
Saya nggak tahu, tapi mungkin pemakan bangkai itu termasuk binatang yang apa namanya tahan lapar gitu ya, nunggu buruannya meninggal gitu. Itu sih masuk reason, salah satu reason juga. Nambahin aja sih yang tadi Mas. Oke, Yes, thank you. good. Nah, things yang penting nanti teman-teman ketika reading jangan terjebak pada teks bacaan only, terutama pada nama, terutama pada angka, itu jangan terjebak because most of the time kita berpikir what the answer will be as the same as on the option. Jadi kita kadang berpikir hampir sama di reading dan di listening. Apa yang ada di teks bacaan akan muncul di opsi jawaban seperti itu. Seandainya kita membaca tentang seandainya tentang Tokyo, ada kota Tokyo, kita pengennya jawabannya ada Tokyo-nya di situ. Lebih ke kayak gitu. Sementara di dalam reading dan di dalam listening itu ada namanya paraphrasing. Ini yang akan selalu mereka lakukan. Mereka merubah susunan kosakatanya, baik secara grammatical atau secara vocab yang digunakan. Di paraphrase gitu ya, diubah bahasanya. Entah itu secara kosakata dirubah menjadi kosakata yang lain, atau secara grammatically dirubah. Itu kalau di dalam TOEFL. Sama seperti di IELTS, baik itu TOEFL reading ataupun TOEFL listening. Makanya yang perlu teman-teman hindari, hanya fokus pada teks bacaan seolah-olah jawabannya hanya seperti redaksi yang ada di dalam teks bacaan kayak gitu. Itu di next meeting kita akan bahas ini teman-teman, akan bahas listening. Jadi kita ketemu lagi Kamis membahas listening. Nanti di listening ini akan lebih banyak penjelasan kita tentang listening. I hope that you can attend the class on Thursday. Nanti kelasnya setelah ini akan aku upload di record. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas malam ini. Kita tutup dengan selfie together. Selfie together, nggak selfie sih, nggak together. Take a pictures. Yuk kita ambil foto untuk kelas malam ini. Oke, dia. 1, 2, ini masih ada yang belum turn on kamera. Nggak boleh ya, lagi pemilu. Oh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nice. Thank you teman-teman udah ikut Thank kelas you, sir. besok. Semoga sehat selalu. Thank you. Close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Waalaikumsalam. Thank you, Mister. Thank you, guys.